rasanya nggak betah lagi untuk hidup. Mengapa sih bahkan sebagai orang Kristen perasaan ini muncul? Mengapa saya rasanya ingin mati saja? Nah, hal ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Wahyu Pramudia. Jadi pantengin dari awal hingga akhirnya. Selamat menikmati. Selamat malam rekan-rekan yang mengikuti tayangan Bara Digital ini secara live atau nanti rekan-rekan yang mengikuti rekamannya yang tersedia di YouTube. Percakapan kita pada malam hari ini akan berkisar tentang dalam percakapan saya dengan beberapa orang. Pak WP, saya udah capek, saya pengen segera mati saja. Saya tidak punya rencana untuk bunuh diri, tapi benar kalau bisa besok Tuhan sudah panggil saya, maka saya lebih gembira. Saya lelah, Pak. Saya capek, Pak. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan atau perbuat. Nah, barangkali Anda punya pertanyaan seperti itu, Anda punya keluhan seperti itu, atau Anda punya teman-teman yang punya pergumulan seperti itu, maka tayangan ini bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman bagikan rekamannya kepada saudara-saudara kita yang bergumul dengan kelelahan di dalam hidup ini, sehingga rasanya pengen mati saja. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan menjelaskan hal ini. Setiap orang ketika hidup dia punya harapan. Harapan itu, keinginan yang ingin diwujudkan itu adalah bahan bakar kehidupan. Jadi orang kalau tidak punya harapan, ya hidupnya nggak kemana-mana. Nah, orang itu pasti punya harapan. Saya ingin melihat anak saya berhasil, saya ingin bisnis saya berhasil, saya ingin kesehatan saya baik, saya ingin keluarga saya mesra, saya ingin Tuhan memberkati saya secara finansial. Itu harapan. Harapan itulah yang membuat kita hidup. Tetapi saudara-saudara, selain harapan, mata kita ini juga harus menghadapi kenyataan. Kenyataan itu apa yang terjadi pada saat ini. Jadi sekarang dengarkan baik-baik, kita punya harapan, kita punya kenyataan. Nah, kekecewaan di dalam hidup adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Ketika harapannya tinggi, anak saya sehat Pak, ternyata anaknya sakit. Ada jarak, muncul kekecewaan. Saya berharap kondisi keuangan saya prima Pak, nyatanya bisnis gagal. Kenyataannya tidak demikian. Maka jarak antara harapan dan kenyataan adalah ruang yang bernama kekecewaan. Dan semakin kita menjalani kehidupan ini, kita harus berurusan dengan banyak hal yang sebenarnya mengecewakan. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa harapan. Kalau orang hidup tanpa harapan, maka hidupnya nggak akan kemana-mana. Saudara-saudara, itu sebabnya sebagian orang menolak untuk melihat kenyataan. Mereka tidak mau melihat kenyataan karena takut kecewa ketika dikabari, Pak, anaknya kayaknya terlibat penyalahgunaan obat. Saya nggak mau percaya berita itu. Walaupun pihak berwenang yang mengatakannya, saya nggak mau percaya. Kenapa orang tidak mau menghadapi kenyataan? Karena dia takut menjadi kecewa. Ingat, kekecewaan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Dan sebagian lagi saudara-saudara, ketika dia tidak mau kecewa, dia menolak kenyataan, menolak untuk melihat kenyataan, atau menciptakan kenyataan yang palsu. Ketika orang misalnya berkata begini, saya cuma sakit kepala ringan kok Pak. Dia sengaja mengatakan sakit kepala ringan, walaupun dokter sudah memberitahu dia bahwa itu kanker stadium keempat. Kenapa sih saudara-saudara orang harus menipu dirinya, menipu orang lain? Karena orang tidak ingin melihat kenyataan. Begitu kenyataan itu berjarak jauh dari harapannya, orang kecewa. Dan seringkali kekecewaan itu, jarak antara harapan dan kenyataan itulah yang membuat orang ingin berhenti saja menjalani kehidupan. Dengarkanlah suara ini saudara-saudara. Suara seseorang yang pernah berkata, saya tidak tahan lagi Tuhan. Katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Anda tahu saudara-saudara siapa yang mengatakan kalimat-kalimat ini? Saya tidak tahan lagi Tuhan. Lebih baik ambil nyawa saya.
Saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Siapa yang mengatakan kalimat ini, saudara-saudara? Bukan orang yang jauh dari Tuhan. Bukan orang yang sesekali saja beribadah kepada Tuhan. Tetapi seorang nabi penyambung lidah Allah. Namanya Elia. Elia ini saudara-saudara diceritakan Alkitab mengatakan kalimat-kalimat itu ketika dia takut dikejar Ratu Isabel. Dia takut, dia melarikan diri. Dan dia mengatakan kalimat-kalimat yang intinya, saya ingin segera mati saja, ambillah nyawa saya ya Tuhan. Padahal sesaat sebelumnya dia berhasil mendatangkan api dari langit, mengalahkan nabi-nabi Baal. Setelah peristiwa rohani yang luar biasa itu, ada di puncak gunung kejayaan, dia masuk ke lembah curam keputusasaan. Namanya Elia. Dia kecewa. Harapannya dengan kenyataannya berjarak. Ingat sekali lagi, kekecewaan yang seringkali menyebabkan kita tidak mampu menjalani kehidupan ini, ingin segera mati saja adalah ketika kita melihat jarak yang lebar antara harapan dan kenyataan. Apa sih yang menyebabkan Elia menjadi kecewa dan kemudian ingin mati saja? Dengarkanlah perkataannya. Dia berkata begini, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja untuk Engkau, tetapi umatmu melanggar perjanjian dengan Engkau. Mereka membongkar mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu. Dengan kata lain, sama seperti Elia, manusia Anda dan saya bisa kecewa ketika kita tidak melihat hasil, nilai, makna kehidupan kita. Elia berkata, aku itu sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Aku itu sudah memberitakan kehendak-Mu. Tetapi umat ini memberontak melawan Engkau. Ketika kita tidak melihat hasil dari kehidupan kita, nilai atau makna hidup kita, kita kecewa. Tuhan, aku ini sudah olahraga loh, kok kena penyakit yang serius. Tuhan, aku ini sudah mencari kehendak-Mu loh, menata prospek bisnis saya dengan hati-hati loh, kok masih saja mengalami kerugian. Tuhan, aku ini sudah mendidik anakku dengan susah payah loh, kok kelakuannya menyesakkan, menyakitkan hati. Saudara, ketika kita merasa sudah berjuang, sudah do something, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa. Dan ketika kita kecewa, kita seperti kehilangan bensin dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang sering terjadi mengapa orang kecewa dan kemudian kehilangan energi untuk menjalani kehidupan ini, dengarkan suara Elia begini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, saya selalu bekerja untuk Engkau, tetapi umat Israel melanggar perjanjian dengan Engkau. Mereka membongkar mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu, hanya saya sendirilah yang tinggal, dan sekarang mereka mau membunuh saya. Saudara, ini ungkapan apa sih? Ungkapan kesendirian. Tidak ada seorang pun yang ngerti pergumulanku Tuhan. Mungkin menurut orang lain hidupku baik-baik. Mungkin menurut orang lain hidupku berhasil. Tetapi aku sebenarnya punya pergumulan yang tidak dipahami orang lain. Dan aku merasa sendiri dalam pergumulan itu. Gak ono sing ngerti Tuhan. Aku capek. Kalaupun aku harus menjelaskan berulang kali, orang tanya berulang lagi. Aku lelah memberi penjelasan Tuhan untuk pergumulan hidupku. Aku juga nggak punya selalu jawaban kenapa habis sakit ini, lalu sakit itu, habis gagal ini, gagal itu. Seolah-olah hidupku itu nggak pernah beres, seolah-olah hidupku ini nggak pernah berhasil, seolah-olah hidupku ini nggak pernah lancar. Nggak ada orang yang mengerti pergumulanku Tuhan, aku capek. Saudara-saudara, kekecewaan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Semakin tinggi harapan, kenyataan tidak seperti itu, kita kecewa. Dan apa yang seringkali menyebabkan kemudian kekecewaan itu berubah menjadi sebuah kehilangan semangat untuk menjalani hidup.
Pertama, ketika kita tidak melihat makna atau nilai kehidupan kita. Apa sih yang tak hasilkan? Kenyataannya kayak gitu. Pelayananku kerja keras kayaknya gitu. Anak-anakku aku kerja keras nyatanya gitu. Bisnisku aku jungkir balik kenyataannya gitu. Dan yang kedua yang seringkali menyebabkan kita putus asa dan ingin mati adalah rasa sendiri. Tidak seorang pun ada yang mengerti pergumulanku. Lalu bagaimana Tuhan menjawab? Elia, hambanya yang ingin mati saja. Catatan Alkitab menarik, saudara-saudara, di dalam 1 Raja-Raja dikatakan, lalu Tuhan lewat di situ, didahului angin yang bertiup kencang sekali, sehingga bukit-bukit terbelah. Dalam sejarah Israel itu cara Tuhan menyatakan kehadirannya, luar biasa spektakuler, bombastis, angin lewat bukit terbelah. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak ada di angin itu. Lalu datanglah gempa bumi. Cara Tuhan menyatakan hadiratnya, manifestasinya, kuasanya. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak ada di situ. Lalu datanglah api yang membakar, yang menghanguskan, yang seringkali menjadi alat penghukuman Tuhan, tanda kekudusan Tuhan. Tetapi di situ Tuhan tidak ada. Tuhan tidak datang dengan segala kegagahan dan keperkasaannya bagi hambanya yang lelah. Tuhan datang bukan sebagai raja yang jauh, tetapi dia datang sebagai sahabat yang mendekat, yang berbisik sehingga dikatakan di dalam Alkitab, sesudah itu suasana menjadi senyap, lalu terdengar suara yang kecil lembut. Saudara, kalau kita bisa mendengarkan suara yang kecil lembut, itu bukan karena kita terlalu peka, tetapi karena yang berbicara kecil dan lembut itu berbicara di dekat kita. Jadi Tuhan memahami kelelahan hambanya. Tuhan mengerti hambanya ingin mati. Karena itu Tuhan tidak menghukum. Karena itu Tuhan tidak menunjukkan keperkasaannya. Karena itu Tuhan tidak mendatangkan segala kemuliaannya yang kemudian menghancurkan, membinasakan. Dia datang seperti sahabat, berbisik, berbicara pelan. Tetapi Tuhan menjawab pergumulan itu dengan pelan. Ketika Elia berkata, apa hasil dari pelayananku? Apa nilai hidupku? Sudah kerja keras percuma saja. Tuhan berkata, tetapi ada 7.000 orang Israel yang kuselamatkan, yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan tidak pernah sujud menyembah patung Baal dan menciumnya. Tuhan berkata, aku ngerti hasil pelayananmu. Kamu tidak bisa melihat semua hasil pelayananmu. Kamu tidak bisa melihat semua hasil kerja kerasmu. Tapi aku, kata Tuhan, tahu. Ada 7, bukan 7 orang, 70, 700, tetapi 7.000 orang yang karena pelayananmu, mereka setia kepadaku. Engkau tidak bisa melihat mereka, Elia, tetapi aku melihatnya. Dan apa yang kemudian Tuhan katakan juga di dalam kelembutan suaranya. Kembalilah ke jalanmu, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Israel. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Sarfat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Tuhan itu dia kemudian langsung pecat Elia, ganti Elisa. Enggak. Ketika Elia diminta mengurapi Elisa untuk menjadi nabi, mereka itu berjalan bersama dalam pelayanan setidaknya 5-7 tahun. Tidak dipensiun, diberi rekan seperjalanan oleh Tuhan. Tuhan ingin berkata, aku tahu kesepianmu, maka aku berikan teman. Aku tahu persis pergumulanmu, maka aku berikan rekan. Saudara-saudara, di dalam hidup sehari-hari ini banyak orang sudah terlalu menderita kekecewaan terhadap hidup. Harapannya tidak mewujud nyata. Hidupnya tidak bernilai, merasa tidak berharga. Merasa sendirian dalam pergumulan sehingga ada orang-orang tertentu yang mengakhiri kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu
hasil, nilai, makna kehidupan kita. Tuhan tahu buah dari kehidupan kita yang memang tidak semua dipertontonkan kepada kita. Karena kalau semua buah dalam kehidupan kita, hasil kerja keras kita dipertontonkan kepada kita bisa menjadi jumawa dan sombong. Tetapi Tuhan memperlihatkan secukupnya ketika kita merasa lelah dan kalah. Bahwa kehidupan kita sesungguhnya di dalam anugerah Tuhan berbuah dan Tuhan tahu buah-buah itu. Dan Tuhan yang sama yang tahu pergumulan kita, sehingga Tuhan ingin menghadirkan orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, kerabat, sahabat, atau siapapun yang kepadanya kita bisa bicara, aku sudah capek dengan hidup ini, aku mau mati saja. Saudara, ketika kita mengalami perasaan seperti ini, ingin mati saja, dan itu berulang. Selain jumpailah Tuhan, face Him, dan tidak selalu share semuanya, tumpahkan keluh kesah di Facebook, tetapi face Him. Biarkan anugerah itu juga menyapa melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui konselor, melalui pendeta, melalui gembala, melalui sahabat yang kepadanya kita bisa berkata, aku capek, aku lagi pengen mati saja. Dan biarlah ketika kita mendengar suara ini, kita tidak mengkhotbahi, kita tidak kemudian memarahi atau memaki, tetapi kita lakukan bagian kita, menyapanya sebagai sahabat. Kiranya percakapan ini menolong saudara-saudara, dan kita akan memasuki tanya jawab agar percakapan ini terasa manfaatnya secara penuh bagi saudara. Silakan Pak Tony. Ya, baik. Saya pastikan suara saya jelas, Pendeta Elis Wahyu. Ya, puji Tuhan Pak. Berkaitan dengan mengapa saya merasa ingin segera mati saja Pak. Tapi kalau dikaitkan seperti ini Pak, ini bukan berkaitan hanya ingin mati saja, tetapi ingin menyerah Pak. Kebanyakan mungkin ada beberapa rekan hamba Tuhan dalam pelayanan, seringkali merasa bahwa apa yang dikerjakan itu tidak terlihat, tidak ada apresiasi, sehingga rasanya ingin menyerah Pak dari pelayanan. Nah, seperti apa sih Pak tanggapan dari Pendeta Wahyu? Ya, bagi rekan-rekan hamba Tuhan, saya sangat menyarankan pola seperti ini. Yang pertama, jalan pelayanan adalah jalan sunyi. Jangankan kita. Kristus aja ketika dia sang firman menjadi manusia, ketika dia menjalani pelayanan, dia merasa seorang diri. Tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja? Kesendirian adalah hakikat yang melekat dalam perjalanan pelayanan kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana seharusnya saya menangani ketika saya ada di fase mesti sendiri, tidak diapresiasi, tidak dimengerti. Saya menyarankan 2 hal. Yang pertama, punyalah lingkungan terdekat, orang yang kita anggap supervisor kita, orang yang kita anggap bawahan kita, orang yang kita anggap setara dengan kita. 360 derajat sahabat dekat, yang kepadanya kita bisa mencurahkan isi hati dan mendapatkan masukan dari mereka. Yang pertama itu, kelilingilah diri kita 360 derajat dengan orang-orang yang dekat. Yang kedua, punyalah kehidupan yang lain selain dalam pelayanan. Yang saya maksud kehidupan yang lain bukan melulu pekerjaan lain, tetapi hobi, komunitas, atau apapun yang lain. Yang dimana Anda dilihat bukan sebagai seorang hamba Tuhan, bukan seorang pendeta, bukan sebagai seorang pelayan, tetapi sebagai sesama penghobi. Karena itu milikilah hobi yang sehat. Misalnya saya hobi memelihara binatang, saya hadir di komunitas itu. Mereka nggak tahu saya pendeta, tapi saya punya kehidupan yang lain dalam tanda kutip, sebagai tempat saya mendapatkan penyegaran. Kalau lagi suntuk atau lelah, saya bahas soal burung, soal kura-kura darat, soal ikan, dan itu memberikan refreshing dalam hidup saya. Bahwa saya masih punya teman-teman yang mau mendengarkan saya, yang mau mengerti saya, yang mau berbicara kepada saya, lepas dari beban berat yang harus saya tanggung dalam pelayanan.
Jadi ketika rekan-rekan merasa ingin lelah, ingin menyerah dalam pelayanan, ingat satu hal ini. Jalan pelayanan adalah jalan kesendirian. Kita pasti menghadapinya. Karena itu isilah kesendirian itu dengan orang-orang terdekat, isilah kesendirian itu dengan aktivitas-aktivitas di luar pelayanan, agar kita bisa mendapatkan variasi dan kesegaran ketika kita melakukan dua hal tadi. Silakan Pak. Terima kasih, sangat menjawab Pak akan hal ini. Ada pertanyaan seperti ini Pak. Pendeta Wahyu, ketika kita menemui orang yang sedang stres, kadang-kadang dia menyampaikan, saya ingin mati saja Pak, saya nggak kuat. Nah, sebenarnya dalam posisi pelayanan atau rekan, kita harus seperti apa Pak dalam pendampingan? Karena kalaupun kita tolong, kita harus bawa kemana dan seperti apa? Sementara kan kita terbatas Pak dalam posisi ini Pak. Baik. Iya. Jadi ketika seorang itu merasa lelah dan berkata saya ingin mati saja, pertama dia tidak membutuhkan khotbah. Kedua dia tidak membutuhkan motivasi. Yang ketiga yang dia butuhkan adalah dimengerti, dipahami. Jadi kuncilah mulut kita, pertajam pendengaran kita, sehingga kita bisa menggali keluar mengapanya. Kepada Elia Tuhan mengatakan kalimat ini, mengapa engkau ada di sini, hai hambaku? Pertanyaan itu seperti membuka hati Elia untuk kemudian ngomong apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, barangkali untuk rekan yang lelah, kita kunci dulu bibir kita dari kata-kata khotbah dan motivasi. Diajak ngopi dulu, diajak ngeteh dulu, diajak snack dulu, untuk menggali keluar. Barangkali dia seperti tempat penampungan air yang sudah butek, sudah banyak kotoran. Anda nggak bisa menambahkan sesuatu di situ. Harus dicabut dulu, supaya segala kekotoran itu keluar, dia kosong, baru bisa diisi oleh air yang jernih. Maka jangan melayani mereka yang seperti ini seorang diri. Selalu punyalah rekan supaya bergantian, selalu punyalah tim, selalu berada dalam supervisi gembala atau siapa saja. Tetapi jangan pernah sendirian. Karena pelayanan seperti ini membutuhkan waktu dan energi yang besar. Silakan Pak Tony. Wow, terima kasih Pendeta Wahyu. Ini satu pertanyaan terakhir buat kita semua Pak. Terkadang kita menemukan biasanya ada berita tiba-tiba ada rekan yang bunuh diri misalnya Pak, atau mengakhiri hidupnya, dan kita itu nggak pernah menduga. Kadang-kadang kita bersama dengan dia, tapi kelihatannya happy Pak, nggak ada masalah. Namun pada akhirnya tahu-tahu ada berita bahwa dia dipanggil Tuhan dan dengan tragis Pak, bunuh diri. Nah, dari Pendeta Wahyu sendiri Pak, sebenarnya apakah kita bisa mengenali Pak gejala orang-orang seperti ini Pak? Atau ada tanda-tanda khusus Pak? Kadang-kadang itu terjadi dalam keluarga yang sangat dekat dan kita itu rasanya kecewa Pak. Wah, kok telat ya mengetahuinya. Baik Pak. Iya, Pak Tony, saya tahu ini bukan hal yang mudah karena dari pengalaman saya berurusan dengan mereka yang bunuh diri. Betul, selalu penuh kejutan Pak. Tidak selalu mereka menjauh dari komunitas lalu bunuh diri. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Ada yang Sabtu kemarin masih hadir di dalam persekutuan, besok Senin dia bunuh diri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, boleh enggak saya minta satu hal ini? Ketika Kain membunuh Habel dan Tuhan bertanya, Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Dia sedang menyangkali tugasnya. Kita ini sesama anggota keluarga, kita ini sesama saudara seiman. Mari kita memberi perhatian lebih ya. Secara khusus yang bagi mereka yang kita tahu sedang mengalami badai kehidupan. Atau tiba-tiba ada perubahan perilaku. Atau tiba-tiba menarik diri. Karena gejalanya banyak banget. Tetapi prinsip yang mendasar adalah, ya, akulah penjaga adikku, akulah penjaga kakakku, akulah penjaga keluargaku, akulah penjaga tubuh Kristus ini.
Sehingga kita bisa menaruh mata dan hati yang peduli secara khusus bagi mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Tidak ada gejala yang sama, Pak Tony, selalu bervariasi, dan saya berharap kita bisa saling menjaga, saling mendoakan. Karena itu kalau tiba-tiba kita teringat seseorang untuk mendoakan, doakan. Untuk menyapa, sapa. Bisa jadi Tuhan ingin memakai kita menjadi suara terakhir yang mengingatkannya bahwa Tuhan itu sayang. Jangan pernah merendahkan, meremehkan mereka yang dalam tanda kutip caper di medsos. Saya pernah melihat tangan seorang perempuan dipotong-potong, darah mengalir. Sebagian temannya menganggap, oh kamu cari gambar di Google, oh kamu ini. Saya lakukan reverse search dan saya temukan gambar itu nggak ada di Google. Berarti dia memang melakukannya pada dirinya. Dan saya tawarkan perjumpaan. Dan dia berkata, dari sekian banyak orang menganggap saya lelucon, caper, cuman Bapak yang serius. Dan Bapak tahu nggak bahwa memang saya serius untuk bunuh diri. Dan kemudian kami bertemu dan dia memang sedang mengalami kesulitan di sana. Jangan remehkan tanda sekecil apapun. Jangan katakan dia cuman caper, cuman lelah, cuman baper. Enggak, tindak lanjuti segera. Apalagi ketika dia sudah berulang kali mengungkapkan niatnya untuk bunuh diri, responslah sebagai sahabat yang datang untuk mendengar, bukan menceramai, bukan memberi motivasi, yang datang untuk mendengar agar seluruh perasaannya ditumpahkan keluar. Punyalah mata dan hati yang peduli dan mengasihi. Begitu. Wow, terima kasih Pendeta Wahyu, ini satu hal yang sangat memberkati kita semua, Pak. Seperti biasa di akhir mungkin ada statement closing, Pak, sebelum menutup dalam doa. Yang pertama, kekecewaan itu wajar karena kita masih selalu punya harapan. Kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Yang kedua, dalam kecewa, face him. Temuilah dia. Jangan terlalu banyak sharing di Facebook. Respons orang bisa jadi lebih mengecewakan kita. Dan yang ketiga, apapun, bagaimanapun kondisi kita saat ini, orang lain boleh mengatakan sampah, gagal, rusak. Tuhan itu sayang kepada Anda. Begitu sayangnya sehingga Sang Putra diberikan bagi Anda. Lihat salib itu. Dia datang bukan dengan segala kemegahannya. Dia datang untuk berkata, aku tahu perasaanmu waktu dikhianati. Aku tahu perasaanmu waktu hancur harapan. Aku tahu perasaanmu waktu engkau merasa sendiri. Aku menyertaimu. Apapun kondisi. Demikian, Pak. Baik, kami persilakan hambanya untuk menolong kita dalam doa, Pak. Baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap orang yang merasa gagal, merasa bersalah, merasa berdosa. Biarlah kami datang kepadamu apa adanya kami. Dan jika Engkau mengaruniai kami sahabat, biarlah kami tumpahkan semua pada sahabat, teman seperjalanan, agar kami merasakan anugerah datang yang dari atas dan juga dari samping dari rekan-rekan seiman kami. Tolonglah kami, ya Tuhan Yesus, besertalah dengan kami ketika kami letih, lesu, dan berbeban berat. Amin. Ya, terima kasih buat hambanya, Pendeta Wahyu Pramudia, dan juga buat setiap rekan-rekan. Tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim, sekali lagi thank you, dan kita akan berjumpa esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.